Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah beserta rahmat, kesehatan dan kesempatannya kita dapat beraktivitas seperti pagi hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya akan mempresentasikan materi mengenai desain organisasi. Desain organisasi adalah tatanan dalam beberapa aspek pengaturan dalam lingkungan organisasi yang meliputi strategi, teknologi, proses internal, hubungan dengan kondisi lingkungan luar, tujuan strategi organisasi, dan budaya organisasi. Di mana organisasi dapat menjadi alat dalam mencapai tujuan dalam sebuah perusahaan. Tentu saja tidak lepas dari pembuatan desain organisasi yang baik dan efektif. Dalam salah satu konteks desain sebagai suatu tatanan adalah terdapat dalam pembentukan struktur sesuai dengan pendapat dari Gibson 2012 yang mengatakan bahwa desain organisasi adalah sebuah manajemen, keputusan dan tindakan yang dapat menghasilkan struktur organisasi yang spesifik. Struktur yang spesifik tersebut dapat berupa struktur tugas, tanggung jawab, dan hubungan otoritas dalam organisasi. Dimensi desain organisasi terbagi menjadi dua, yaitu struktural dimension, di mana struktur dimension terdapat beberapa hal seperti formalization, berkaitan dengan dokumen tertulis dari organisasi, terdiri dari prosedur, deskripsi pekerjaan, peraturan, dan panduan kebijakan yang menggambarkan perilaku dan aktivitas. Specialization, di mana sebuah tahapan di mana terdapat pembagian tugas ke dalam beberapa divisi. Semakin luas spesialisasi, maka semakin sempit rentang pekerjaan karyawan. Sebaliknya, semakin rendah spesialisasi, maka semakin lebar rentang pekerjaan karyawan. Yang ketiga, hierarchy of authority, di mana mendeskripsikan jenjang kewenangan antar manajer dan pelopor hasil oleh dan kepada siapa. Terus centralization, di mana berhubungan dengan kewenangan dalam pengambilan keputusan apakah bersifat sentralisasi. Terus profesionalis, tahapan yang berhubungan dengan pendidikan formal dan pelatihan karyawan. Terus personalization, tahapan ini berhubungan dengan penempatan karyawan ke dalam beberapa fungsi dalam departemen. Terus yang kedua yaitu tadi contextual dimension. Adapun beberapa hal sebagai berikut, seperti size, berhubungan dengan jumlah karyawan yang terdapat dalam sebuah organisasi yang mencakup keseluruhan termasuk yang tergolong dalam masing-masing divisi dan divisi. Organisation teknologi, berhubungan dengan peralatan, teknologi, serta tindakan yang digunakan dalam mengubah input menjadi output. Terus environment, di mana berhubungan dengan lingkungan di luar organisasi yang mempengaruhi organisasi dalam bertindak, serta juga dapat menjadi alat penyesuaian hingga dapat tetap menjalankan organisasi yang telah dibentuk. Terus organization goal and strategy, berhubungan dengan tujuan dan strategi organisasi yang berkaitan langsung dengan proses dalam organisasi, serta juga merupakan hal yang penting dalam membentuk hubungan antar pekerja, pelanggan, dan pesaing.
Terus organisation kultur, di mana berhubungan dengan seperangkat nilai, kepercayaan, pemahaman, dan norma yang dijalankan oleh setiap pekerja dengan etika berperilaku, komitmen pekerja, efisiensi, pelayanan akan karyawan yang semuanya saling menyatu dalam membentuk sebuah organisasi yang solid dan kokoh. Terus standar model desain organisasi. Adapun beberapa standar model yang terdiri dari strategi. Strategi adalah rumusan dari sebuah organisasi untuk menang. Strategi organisasi menentukan pencapaian tujuan yang ingin dicapai, diikuti dengan pencapaian sebuah nilai dan misi dari organisasi tersebut. Terus yang kedua yaitu struktur. Pembentukan struktur ini merupakan kerangka dari strategi organisasi. Struktur organisasi menentukan kekuasaan dan kewenangan dalam organisasi. Terus proses pengambilan keputusan dan informasi terlintas dalam struktur organisasi. Struktur merupakan anatomi dari organisasi, sedangkan proses merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi yang terdapat dari struktur tersebut. Selanjutnya yaitu reward. Definisi dari reward system sendiri adalah kebijakan yang mengatur gaji, promosi, bonus, pembagian keuntungan, saham, dan sejenisnya. Terus yang terakhir yaitu people. Pada area ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang berhubungan dengan hal-hal seperti perekrutan, seleksi, rotasi, pelatihan, dan pengembangan. Kebijakan sumber daya manusia ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang berbakat, memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam menjalankan strategi dan struktur organisasi. Star model merupakan suatu kesatuan yang dapat membentuk desain organisasi yang baik. Dimulai dari perumusan strategi organisasi yang merupakan inti dari dasar dan organisasi tersebut dibentuk. Mungkin itulah presentasi mengenai materi desain organisasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.